Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indah Aulia Jayani dengan NIM 64114199156 dari Rombel 6A Epidemiologi dan Biostatistik. Di sini saya akan menjelaskan terkait prosedur identifikasi lalat. Sebelum melakukan identifikasi, tentunya kita harus menangkap lalat. Nah, berikut merupakan video penangkapan lalat yang saya lakukan. Pertama, siapkan gelas plastik sebagai tempat perangkap lalat. Kemudian kita berikan sedikit bubuk kopi sebagai atraktan untuk dapat menarik lalat. Nah, ini merupakan atraktan dari kopi. Kemudian kita rekatkan perekat ke atas gelas plastik untuk berguna agar lalat dapat terperangkap. Di sini saya akan menjelaskan terkait prosedur identifikasi lalat. Di sini ada alat dan bahan yang kita butuhkan untuk proses identifikasi. Yang pertama tentunya lalat hasil tangkapan, yang kedua kertas, yang ketiga kaca pembesar atau hulu, kemudian yang keempat ada kamera ponsel, yang kelima penggaris, 6 pinset, dan 7 literatur identifikasi lalat. Kemudian untuk langkah yang kedua yaitu cara kerja. Cara kerjanya yang pertama itu kita harus menggunakan APD atau alat pelindung diri, kemudian kita meletakkan lalat hasil penangkapan di atas kertas atau tisu atau wadah seperti itu. Kemudian kita amati tubuh lalat dan kita sesuaikan dengan literatur yang tersedia. Kemudian setelah itu kita dokumentasikan hasil pengamatan atau identifikasi yang telah kita lakukan. Berikut merupakan lalat yang ditemukan di lokasi penangkapan atau trapping. Di sini kita akan mulai mengidentifikasi lalat tersebut. Sudah terlihat ya teman-teman, ini adalah lalat di mana yang arah panah yang pertama itu merupakan sayap, dan yang kedua itu ada abdomen atau perut, kemudian yang ketiga ada toraks atau dada, yang keempat adalah kaput atau kepala, yang kelima itu adalah sepasang mata majemuk, kemudian yang keenam mulut, yang ketujuh ada kuku, dan yang kedelapan tarsal atau kaki. Nah, berdasarkan hasil identifikasi, ditemukan beberapa ciri atau morfologi dari lalat tersebut, di mana panjang tubuh lalat itu sekitar 6,5 mm dengan warna tubuh lalat itu hitam keabu-abuan dengan 4 garis memanjang pada bagian toraks atau dada. Kemudian kaput berwarna coklat gelap dan mulut lalat itu berbentuk sponging. Kemudian antena memiliki 3 ruas, di mana ruas terakhir paling besar berbentuk silinder dan memiliki bulu pada bagian atas dan bawah. Kemudian pada bagian abdomen atau perut berwarna dasar kekuningan dan terdapat garis hitam di bagian tengah. Dan pada ketiga pasang kaki lalat, di ujungnya memiliki sepasang kuku. Nah, berdasarkan ciri atau morfologi tersebut, kita menemukan bahwa lalat yang kita temukan atau lalat yang kita tangkap itu merupakan lalat rumah atau Musca domestica. Nah, berdasarkan taksonomi atau klasifikasinya, Musca domestica ini termasuk ke dalam kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas Hexapoda, ordo Diptera, subordo Silorapa, famili Musidae, genus Musca, dan spesies Musca domestica. Selanjutnya kita akan membahas terkait siklus hidup lalat. Nah,
Siklus hidup lalat ini terbagi atas 4 fase dari telur, larva, pupa, dan akhirnya menjadi lalat. Nah, ini disebut juga dengan metamorfosis sempurna. Nah, pada tahap telur, telur lalat ini berwarna putih dengan ukuran kurang dari 1 milimeter. Lalat dapat menghasilkan telur sekitar 120 sampai 130 butir dengan waktu penetasan sekitar 10 sampai 20 sekitar 10 sampai 12 jam. Nah, suhu optimum yang dibutuhkan dalam penetasan telur yaitu sekitar 30 derajat Celcius. Kemudian fase selanjutnya itu ada tahap larva. Larva lalat berukuran kurang dari 1 milimeter. Pada tahap larva ini terbagi atas 3 fase instar, di mana larva instar 1 dan 2, larva itu berwarna putih, dan larva instar 1, 2 ini lamanya 24 jam, kemudian dia akan berkembang menjadi larva instar 3 yang akan berwarna kuning dan membutuhkan waktu 3 hari agar menjadi larva instar 3. Nah, larva ini memiliki spiracle posterior untuk memakan bakteri. Larva menyukai suhu dan kelembapan tinggi, kemudian sebelum jadi pupa, nantinya larva akan stop atau berhenti memakan, dan dia akan berpindah atau bermigrasi ke tempat yang kering dan dingin. Kemudian yang ketiga ada fase pupa. Nah, fase ini akan terjadi peristiwa pupasi di mana kulit larva mengkerut dan membentuk puparium silinder. Dan di sini nanti kutikula akan mengeras. Selanjutnya lama fase tahap pupa ini sekitar 4-5 hari dengan suhu 30 derajat Celcius. Nah, pupa menyukai kelembapan yang lebih rendah dibanding larva. Kemudian yang keempat itu ada lalat. Pada lalat muda ditandai dengan bentuk lalat yang tampak lunak, berwarna pucat, dan tanpa sayap. Nah, lalat muda akan mencari makan setelah sayap mengembang 2-24 jam setelah menetas dari pupa. Nah, kemudian pematangan dari lalat muda ke dewasa itu membutuhkan waktu lebih dari 15 jam. Umur lalat umumnya yaitu 2-4 minggu. Selanjutnya, kita akan membahas terkait bionomik lalat. Yang pertama ada tempat bertelur. Nah, kebiasaan lalat sebelum meletakkan telurnya, dia akan melakukan orientasi terlebih dahulu dengan mencari media yang cocok untuk bertelur demi kelangsungan hidupnya. Medium yang cocok untuk berkembang biak bagi lalat yaitu medium yang terdiri dari zat organik yang lembab dan hangat. Contohnya itu bisa di tempat tumpukan sampah, atau yang kedua itu ada jarak terbang. Lalat memiliki kemampuan terbang mencapai jarak 15 km dalam waktu 24 jam. Kebanyakan lalat tetap berada dalam jarak 1,5 km di sekitar tempat pembiakannya, tetapi beberapa lalat juga dapat terbang sejauh 50 km. Yang ketiga ada tempat beristirahat. Lalat lebih menyukai tempat yang tidak berangin namun sejuk. Empat, yaitu ada kebiasaan makan. Lalat tertarik pada makanan manusia sehari-hari, terutama pada lalat Musca domestica atau lalat rumah. Tentunya ia bergantung makanannya terhadap lingkungan manusia atau makanan manusia. Kemudian ketika lalat hinggap di suatu makanan, ia akan memiliki mekanisme mengeluarkan air liur dan melakukan defekasi. Selanjutnya yang kelima ada warna dan aroma. Lalat tertarik pada cahaya terang seperti warna putih dan kuning. Lalat tertarik pada bau atau aroma tertentu termasuk bau busuk dan esens atau sari buah. Kemudian lalat juga merupakan serangga yang bersifat fototropik atau menyukai sinar. Kemudian yang keenam itu ada Selanjutnya yang keenam itu ada temperatur dan kelembapan. Lalat terbang pada temperatur 15 derajat Celcius dan aktivitas optimumnya pada temperatur 21 derajat Celcius. Lalat sensitif terhadap angin yang kencang sehingga dia kurang aktif untuk keluar mencari makan pada waktu berangin seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketujuh itu ada lama hidup. Lalat sangat bergantung pada makanan, air, dan temperatur. Kemudian pada musim panas, lama hidup lalat itu biasanya 2-4 minggu, sedangkan pada musim dingin, dia bisa mencapai waktu 70 hari. Kemudian lama hidup lalat ini umumnya berkisar antara 2-70 hari. Nah, selanjutnya di sini ada penjelasan terkait lalat sebagai vektor.
Jadi lalat ini merupakan faktor penyakit secara mekanis karena, lalat ini memiliki bulu-bulu halus di sekujur tubuh dan kebiasaan suka bermigrasi atau pindah-pindah dari suatu makanan, biasanya bahan organik yang membusuk atau kotoran ke makanan lain, bisa ke makanan manusia, nah untuk makan dan bertelur. Nah, adapun penyakit-penyakit yang dapat disebarkan oleh lalat, yaitu yang pertama itu ada penyakit disentri. Mekanisme lalat menjadi vektor, penyakit disentri ini, eee dapat terjadi dengan cara bakteri penyebab sakit menempel pada kaki dan proboscis lalat, kemudian terbawa dan ikut pindah ke tempat yang dihinggapinya, sambil menghisap makanan, lalat itu merayap di atasnya, sehingga, kotoran atau muntahan lalat itu bisa tersebar di makanan. Kemudian yang kedua itu ada diare, mekanismenya itu, vektor lalat hingga pada kotoran kemudian ia membawa bakteri E. coli, Salmonella ataupun Shigella ataupun lain sebagainya, kemudian, lalat itu hinggap pada makanan atau minuman manusia. Yang ketiga ada cacingan, yang diakibatkan oleh telur cacing Oxyrus vermicularis dan Trichuris trisiura yang dipindahkan oleh lalat dari kotoran penderita ke makanan manusia. Dan yang keempat itu ada demam tifoid yang diakibatkan oleh makanan yang tercemar kuman dari lalat yang sebelumnya lalat itu telah hinggap di kotoran manusia yang mengandung bakteri tifus atau penyakit saluran cerna. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.